Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi motivasi. Motivasi sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di bidang perusahaan. Motivasi bisa menjadi suatu penyemangat seseorang dalam melakukan kegiatan. Sebelum kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, perkenalkan, nama saya Ade Isilvana dan rekan saya Cerita Sarah Teresa. Begitu perkenal kami dan selamat memperhatikan materi yang akan kami jelaskan. Terima kasih. Pengertian motivasi berasal dari kata mover yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi atau motivation dalam manajemen hanya ditunjukkan pada sumber daya manusia, umumnya dan bawahan khususnya. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan telah ditentukan. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut motivasi. Motivation atau motif antara lain kebutuhan, need, desakan, urge, keinginan, wish, dan dorongan drive. Dalam hal ini akan digunakan istilah motivasi yang diartikan sebagai keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Motivasi yang ada dalam seseorang merupakan kekuatan pendorong yang akan mewujudkan suatu perilaku guna mencapai tujuan kepuasan dirinya. Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham Maslow pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu 1. Kebutuhan fisiologikal. Kebutuhan fisiologikal yaitu seperti rasa lapar, haus, istirahat. 2. Kebutuhan rasa aman. Tidak dalam arti fisika semata, akan tetapi juga mental, psikologikal, dan intelektual. 3. Kebutuhan akan kasih sayang. 4. Kebutuhan akan harga diri yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status. 5. Aktualisasi diri dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Teori motivasi Douglas M. J. Gregor, X dan Y. Arti dari X dan Y pada teori ini adalah untuk X bermakna teori yang memiliki relasi dengan objek pengolahan tradisional, sedangkan untuk teori Y makna yang berrelasi dengan teori pengolahan yang didasarkan pada penelitian perilaku secara umum. Teori Y biasanya digunakan untuk mengolah perilaku manusia di zaman modern dalam dunia. Lalu bagaimana dengan teori Y? Berbeda dengan teori X, teori Y diklaim bahwa isinya dinilai lebih membawa pengaruh positif dibandingkan dengan teori X. Berikut ini isi dari teori Y. 1. Pegawai diperbolehkan bekerja secara alami dan boleh istirahat, serta melakukan kegiatan yang sekiranya dapat menghibur. 2. Pegawai pada teori X mengalami proses pembelajaran tentang bagaimana menerima serta mencari tanggung jawab mereka sendiri. 3. Para pegawai dinilai memiliki suatu kemampuan di mana mereka dapat membuat sebuah keputusan yang bijaksana serta inovatif untuk perusahaan. 4. Manajer yang menganut teori Y cenderung tidak memikat serta menganggap manusia tidak perlu dikontrol, serta cara berlebihan. Justru manajer akan bersedia untuk membantu para karyawan mereka untuk lebih dewasa dan membiarkan karyawannya berkembang tanpa harus terikat oleh aturan yang berlebihan.
Teori motivasi Ernst Gillan. Kebetulan dalam teori ini terdapat 3 poin penting yang ditemukan oleh Ernst Gillan. Menurut beliau, seseorang dapat memotivasi menggunakan 3 hal, yakni motivasi untuk mencapai prestasi, motivasi untuk memiliki koneksi, dan yang terakhir adalah motivasi untuk memiliki kekuasaan. Untuk memiliki kekuasaan, ketiga motivasi ini tentu mustahil untuk dapat diturunkan pada keturunan kita. Tapi motivasi ini bisa dibangun sendiri, yakni bahwa apabila seseorang memiliki motivasi, cenderung akan menyukai tantangan dan menyelesaikan masalah. Mereka dengan sigap memunculkan motivasi meret dan membuat pencapaian mereka sendiri. Mereka memiliki keyakinan yang kuat akan dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan cepat. Jenis-jenis motivasi. Motivasi positif atau insentif positif adalah manajer memotivasi atau merangsang bawahan dengan memberikan hadiah atau reward kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. 2. Motivasi negatif atau insentif negatif adalah manajer memotivasi bawahan dengan standar mereka akan mendapatkan hukuman. Dengan motivasi negatif ini, semangat para pekerja atau semangat bekerja bawahan dalam waktu pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum, tetapi untuk dijangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik di para pegawai maupun di perusahaan. Adapun prinsip-prinsip motivasi. 1. Prinsip partisipasi. Dalam upaya memotivasi kerja, pegawai perlu diberikan kesempatan ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh pemimpin. Prinsip komunikasi. Pemimpin mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pencapaian tugas. Dengan informasi yang jelas, pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. 3. Prinsip mengakui andil bawahan. Pemimpin mengakui bahwa bawahan mempunyai andil dalam usaha pencapaian tujuan. Dengan pengakuan tersebut, pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. 4. Prinsip pendelegasian wewenang. Pemimpin yang memberikan otoritas atau wewenang kepada pegawai bawahan untuk sewaktu-waktu dapat mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang dilakukannya akan membuat pegawai yang bersangkutan menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemimpin. 5. Prinsip memberi perhatian. Pemimpin memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan pegawai atau bawahan akan memotivasi pegawai bekerja apa yang diharapkan oleh pemimpin. Tujuan motivasi menurut Malayu S.P. Hasibuan 2005-146 adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan moral kepuasan kerja karyawan. B. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. C. Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. D. Meningkatkan kedisiplinan karyawan. E. Mengefektifkan pengadaan karyawan. F. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. G. Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi. H. Meningkatkan kesejahteraan karyawan. I. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. I. Meningkatkan efisien penggunaan alat-alat dan bahan baku. Kesimpulannya yaitu dalam proses motivasi, dorongan dalam diri seseorang menghasilkan upaya untuk melakukan sesuatu. Upaya itu dilakukan bila seseorang merasa mampu dan begitu tujuan tercapai, maka motivasi akan menurun.
Bila ada rintangan atau hambatan atas upaya pencapaian tujuan, terjadi dua kemungkinan, yaitu seseorang akan merasa makin terdorong dan berupaya untuk meraih tujuan, atau seseorang akan terputus asa karena tidak mampu menghadapi halangan dan dorongan maupun upaya tidak timbul lagi. Kebutuhan menjadi dasar setiap motivasi. Kebutuhan yang dipenuhi berawal dari kebutuhan seseorang sebagai makhluk hidup hingga kebutuhan seseorang sebagai manusia. Maslow mengklarifikasikan tahapan kebutuhan dalam hierarki kebutuhan, sementara 35 Herzberg menyebut iklim sehat sebagai kebutuhan dasar dan penghargaan serta aktualisasi diri sebagai motivator. Adapun kebutuhan untuk berprestasi, berkuasa, dan berafiliasi melekat pada diri seseorang dengan kadar yang berbeda.